salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, tangan Jokowi itu tangan yang panas dan beracun. Semua hal yang disentuh Jokowi hampir semuanya gagal. Walaupun mula-mula terlihat moncer dengan berjalannya waktu, proyek-proyek Jokowi alias Mulyono berakhir dengan kegagalan. Sejak Mulyono minta izin DPR dan DPD untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, itu omongan dan gayanya terdengar dan terlihat optimis. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati, tidak gegabah, harus hati-hati, tidak pernah diindahkan oleh Saudara Mulyono. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia, sebuah forest city yang indah, dan sebagai ibu kota yang baru Indonesia, IKN akan menjadi objek kekaguman dunia, menjadikan dunia terpana, terkagum-kagum dengan IKN. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Pemirsa, suasana yang adem dan juga sejuk ini terlihat sekali di Ibu Kota Nusantara. Saya saat ini berada di salah satu lokasi di Ibu Kota Nusantara dan juga memantau bagaimana sih sebenarnya progres pembangunan dari IKN yang hingga saat ini ternyata pemirsa masih terus dikebut, masih terus berlangsung. Bahkan kita ketahui Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini sudah menyetujui anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk digelontorkan untuk pembangunan IKN memasuki pada tahap 2. Tahap 2 ini dimulai pada tahun 2025 hingga tahun 2029. Seperti apa ya kemudian alokasi anggaran dan bagaimana saat ini progres pembangunan IKN? Nah, kebetulan saya sudah lihat yang empunya IKN ini kayaknya lagi memantau-mantau nih. Halo. Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono, apa kabar? Baik, alhamdulillah, selamat sore Mbak Gita. Pak, kita hujan-hujanan kayak gini, tapi bolehlah kita bercakap-cakap ya Pak ya, sedikit ya Pak. Oke. Saya saat ini kayaknya tempatnya... Ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Ini IKN? kita... Enggak, ini udah kan? ketiga kalinya kayaknya. Udah tiga kali, udah keempat kali mungkin hari ini. Berubah terus kan? Berubah terus. Hanya dalam kurun waktu beberapa saat aja udah beda lagi ya Pak. Ini boleh digambarkan kita sekarang lagi di mana ini Pak? Ini kita ada di salah satu embung. Ya, embung itu adalah bendungan kecil untuk menampung air hujan yang jatuh di kawasan IKN. Ini ada 32 embung yang sekarang sudah jadi. Okay. Ini embung yang terbesar. Ini embung terbesar? Ya, 266.000 meter kubik kapasitasnya. Kalau yang di dekat KIPP sana, embung MBH itu adalah cuma 66.000 meter kubik. Ini embung CKW kita, ini hanya tetenger ya. Hanya tetenger supaya karena daripada 1, 2, 3, 4 sampai embung ke-32 kan susah ya. Padahal kita masih punya lagi program 2025 ini 32 embung lagi akan kita bangun. 34. Ini sudah 32, 34. Artinya masih ada embung yang masih dalam pengerjaan tentunya ya Pak? Akan ya. Oke. Karena ini salah satu kita sambil neduh kali ya Pak ya? Salah satu fungsi dari embung ini adalah untuk konservasi sumber daya air. Jadi semua air ditampung, kemungkinan akan ada menjadi air tanah. Kemudian juga untuk mempengaruhi microclimate. Makin banyak embung yang dibangun di sekitar IKN akan bisa mempengaruhi iklim di IKN ini. Ya, kita tahu ini agak dekat Khatulistiwa, dengan lebih banyak embung maka uap air akan evaporasi akan terjadi sehingga mempengaruhi lingkungan. Berbicara dengan semangat Pak, kalau Pak Bas kita sudah merasakan banget semangatnya, tapi mungkin saya ini hanya
mengaspirasikan ya, banyak persepsi yang beredar katanya di IKN itu salah satunya biaya hidup cukup mahal. Kemudian juga kalau betul-betul pemindahan ASN, kesiapan dari fasilitas pendidikannya bagaimana nih Pak? Karena kalau kita lihat yang di rusun itu sepertinya baru PAUD ya Pak ya. Kalau untuk SD, SMP, SMA mungkin masih dalam proses pembangunan. Menurut Pak Bas sendiri gimana nih Pak kalau misalnya ASN nanti betul-betul pindah? Ya makanya itu harus di seleksi prioritas ASN yang akan dipindah pada tahap 1 ini. Terutama yang mungkin bagian SDM, bagian pelatihan yang bisa berkantor di sini, kemudian bagian anak-anak mudanya yang mungkin keluarga muda, ya, yang mempunyai anak yang anaknya masih belum sekolah. Nanti Juni semua sekolah SMP, SMA akan sudah kelar. Saya sudah secara tidak resmi ketemu dengan Pak Mendikdasmen dan beliau akan segera mendukung IKN untuk menyiapkan guru-gurunya. Oke, jadi kalau semangat, nah ini mohon maaf, saya kira saya ingin arahan Bapak Presiden yang pada ratas kemarin, ya, dengan dukungan beliau bahwa pada tahap kedua ini targetnya tahun 2028 IKN menjadi ibu kota politik. Ibu kota politik. Artinya apa? Tahu nggak? Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, betul Pak? Iya. Atau lebih dari itu? Udah. Jadi kalau ibu kota politik berarti eksekutif sekarang sudah siap, yudikatif, legislatif harus disiapkan sehingga pemerintah bisa pindah ke sini pada tahun 2028. Ya. Kalau pemerintah mulai berfungsi di sini 2028. Secara otomatis kita harapkan semua kegiatan ekonomi juga akan mengikuti pusat-pusat pemerintahan itu. Ya. Nah, sehingga kami harus menyiapkan legislatif, eksekutif, termasuk hunianya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin disetujui 48,8 triliun. Iya. Kalau sudah ada begitu, apalagi yang nggak disemangati? Tidak selamanya menyandang status sebagai orang tua itu berarti orang tersebut juga menyandang status sebagai orang yang bijaksana. Itulah yang mungkin kita bisa berikan sebagai catatan ketika kita membicarakan atau tepatnya menggibah orang seperti Amin Rais. Saya ingin katakan dan sekaligus membangun sebuah tesis untuk memberikan evaluasi terkait dengan apa yang dikatakan Amin Rais bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN sekarang telah menjadi rumah hantu. Bagaimana kita membincang catatan yang tidak edukatif dari seorang Profesor Amin Rais bahwa IKN telah menjadi rumah hantu. Bukankah ini sebuah kritik sekaligus tamparan telak terhadap Presiden Prabowo Subianto yang di mata seorang Amin Rais, Prabowo adalah termasuk presiden yang ideal. Apakah catatan yang disampaikan oleh Amin Rais itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kritik terhadap Prabowo Subianto? Teman-teman, menjadi tua itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi menjadi tua dan sekaligus menyandang status sebagai orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat, mungkin tidak banyak orang yang punya keberuntungan. Itulah catatan yang saya ingin katakan dari banyaknya komentator yang muncul di tanah air kita. Dan salah satu komentator yang dikategorikan adalah komentator yang nyinyir belaka, yang datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Itu adalah Amin Rais. Saya lagi-lagi harus katakan kalau kita menggibah orang yang bernama Amin Rais, maka satu kata buat Amin Rais, nampaknya roh kebencian itu telah membuat akal sehat, kewarasan berpikir, dan upaya-upaya konstruktif
untuk memberikan apresiasi terhadap realitas atau fenomena di sekitar kita, itu tidak dapat kita harapkan datang dari seorang Amin Rais. Dalam konteks ini teman-teman, kita bisa mengkategorikan bahwa Amin Rais adalah termasuk kelompok orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental yang sangat akut, sehingga sulit kita mengapresiasi Amin Rais selain bahwa ia adalah orang yang memang sedang sakit hati dan mengungkapkan posisi sakit hatinya itu untuk diketahui oleh banyak orang. Mungkin juga ada benarnya ketika beberapa kolega mengatakan memang bagi Amin Rais pilihannya tidak ada. Ia harus menunjukkan sikap frontal, sikap yang sangat bertolak belakang, bahkan menyerang habis-habisan, baik terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo, termasuk hari ini terhadap rezim pemerintahan Prabowo Subianto. Mari kita lihat ke belakang teman-teman. Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Presiden Prabowo Subianto melalui kementerian terkait, dalam hal ini Menteri Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan para menteri terkait dan bersama juga dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, telah memberikan konferensi pers untuk menegaskan bahwa sikap pemerintah dalam hal ini Prabowo Subianto tidak berubah. Prabowo tetap ada dalam agenda besar untuk menyelesaikan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara ketika sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Ia tidak berubah, ia tidak bergeming dengan salah satu proyek nasional unggulan. Karena itu ia memerintahkan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait dan otorita Ibu Kota Nusantara untuk melanjutkan pembangunan ini. Dan ia sudah memberi pesan dan sinyal yang sangat kuat bahwa pada waktunya yang tepat ia segera akan merapat dan berkantor di IKN. Apakah pernyataan seorang Prabowo ini bagi seorang Amin Rais tidak terang benderang? Ataukah lagi-lagi ini harus dimaknai secara lain, bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu harus kita kategorikan sebagai Prabowo adalah seorang presiden yang tidak independen, yang masih di bawah ketiaknya Jokowi. Dan itulah yang coba dikapitalisasi oleh seorang Amin Rais untuk lagi-lagi menyerang harkat martabat Jokowi. Dan lagi-lagi serangan kali ini bukan kepada Jokowi, tetapi kepada Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa IKN sudah menjadi kota hantu, menjadi rumah hantu. Pernyataan yang sungguh sangat tidak bijaksana. Padahal saya katakan di awal tadi, seorang yang berusia seperti Amin Rais, harusnya kita hanya menunggu dan menantikan nasihat-nasihat bijak dan berhikmat untuk makin menguatkan kita di tengah tantangan yang tidak mudah sebagai bangsa dan negara, sehingga putra-putri Indonesia ketika mendengar nasihat-nasihat baik dari seorang tua Amin Rais, kita dikuatkan dan disegarkan untuk tidak mengubah visi bahwa Indonesia yang lebih baik itu harusnya memang dikerjakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari Jokowi dan dilanjutkan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Ketika seorang Amin Rais mengatakan bahwa IKN sekarang menjadi rumah hantu, rasanya ini mempermalukan bangsa kita. Dan sekaligus kita mempertanyakan di mana nasionalisme seorang Amin Rais. Jangan-jangan memang kita harus mempertanyakan serius bahwa orang yang seperti Amin Rais dan pernah menjadi ketua MPR, sebuah lembaga tertinggi di negeri ini yang menjadi penjaga konstitusi, tapi ternyata toh harus tetap dipertanyakan arti nasionalisme yang tidak menunjukkan kebanggaan sama sekali dan terus-menerus mengkapitalisasi serangan-serangan yang bertubi-tubi. Dan kali ini serangan itu diarahkan pada orang yang menurutnya sendiri adalah tokoh dan presiden yang ideal. Itulah Prabowo Subianto. Ternyata serangan kali ini
tidak memperlihatkan bahwa Prabowo itu di mata seorang Amin Rais adalah presiden yang ideal. Sungguh kasihan kita melihat orang tua yang bernama Amin Rais. Kita tidak banyak berharap bahwa ia akan memberikan legasi-legasi yang konstruktif dalam rangka hidup berpolitik dan berdemokrasi kita di tanah air yang hari ini semakin baik. Kita justru makin kecewa dan makin menegaskan bahwa barisan sakit hati seperti Amin Rais itu hanya menjadi kutu busuk dalam republik ini, menjadi beban bagi republik ini. Dan kita tidak tahu apakah orang-orang bijak atau orang-orang yang ingin melihat secara baik hidup berbangsa kita itu tetap memberikan sikap simpati dan hormat pada seorang yang bernama Amin Rais. Saya sangat meragukan bahwa simpati itu justru tidak datang diarahkan untuk seorang Amin Rais. Malah hari ini kita harus katakan Anda hanyalah penyakit buat republik ini. Karena itu Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran tetaplah bersemangat bahwa banyak rakyat yang tetap memberi apresiasi bahwa pembangunan IKN tetap dilanjutkan dan IKN tidak pernah akan menjadi rumah hantu, tetapi IKN akan menjadi rumah kita bersama, rumah rakyat. Dan itu sekaligus menegaskan pembangunan berwawasan Nusantara itulah pencapaian Presiden Prabowo yang melanjutkan cita-cita Presiden Jokowi yang membuat kita semua menjadi orang-orang besar dan sekaligus bangga terhadap Indonesia yang kita cintai.